Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa qarabatihi wa ali baitihi ajmain wa ila musannifatil kitab wa mukatibil kitab wa masyayikhihim wa ustadihim wa usulim wa furu'ihim wa jami'i masyayikhina wa ustadina wa usulim wa furu'ihim wa jami'i talamidana wa liman fa'ati wa barakati hadil kitab wa hadil ulum fit dunya wal akhirah wa li syafaati hadil qur'anil azim fit dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumi fid darin amin ya rabbal alamin. Surat An-Nisa ayat 4 ya. Wa atun nisa ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa atun nisaa sadaqatihinna nikhlah fa in tibna lakum an syai'im minhu nafsan fakuluhu hani'am mari'a wa la tu'tus sufaha. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wa tunisaa, dan memberikanlah kalian semua, ayatu artinya memberikanlah kalian semua, anisaa kepada para perempuan, sodukotihinna kepada mahar ya. Sodukotihinna maksudnya di sini itu mahar. Jam'u sodakotin artinya jamaknya lafadz sodakotin. Mahrohunna artinya mahar mereka semua. Nikhlatan sebagai pemberian. Nah, jadi termasuk haknya seorang istri itu adalah apabila menerima mahar dari seorang laki-laki, andaikan mau menikahinya. Nah, makanya kalau di Arab itu boleh minta seorang istri itu. Beda dengan adat loh Pak Rozak ya. Kalau mahar itu memang khusus untuk beliau seorang istri. Nah, itu. Dan sebelum menikah itu seorang perempuan andaikan kok mau dinikahi itu boleh mengajukan persyaratan-persyaratan yang tertulis, sebenarnya begitu. Kalau di kita kan enggak, pokoknya dibojo seneng. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Terus kalau dalam fikih ya, itu memang enggak sama mahar antara di sini dengan ya, aturan-aturan yang disyariatkan. Mahar kalau di syariat itu minimal itu berapa kemarin? 5 dirham Mbak ya? 5 dirham, andaikan kok orang itu orang yang tidak mampu. Andaikan orang itu mampu ya tidak ada ukurannya sesuai dengan perjanjian dengan istri tersebut. Nah, itu begitu. 5 dirham, 1 dirham itu kurang lebih 4,2 gram emas kali 5. Berarti sekitar 20 gram emas. Nah, 20 juta kan? Nah, itu seminimalnya. Tapi ya boleh kurang dari itu, kemarin diterangkan ya dalam Fathul Qorib ya. Nah, itu begitu. Qala al-mu'allif rahimahullah, dan mahar itu harus diberikan pelunas sebelum digauli. Nah, itu seperti itu. Makanya andaikan kok kita pas di situ datang di tempat pernikahan ya kan, terkadang kan cuman simbolis itu maharnya Pak Rozak. Nah, itu ditanyai betul, sudah diberikan betul apa cuman figura itulah. Nah, gitu ya. Karena dalam fikih itu salah satunya tuh boleh digauli kalau sudah dibayar penuh. Nah, itu. Qala al-mu'allif rahimahullah, kan makanya kalau di kita enak memang tidak ada nama hutang, enggak ada. Tapi tunai kan gitu. Tapi ya kecil sekali gitu. Qala al-mu'allif rahimahullah, nikhlatan itu masdarun berupa kalimah masdar. Ai atiyatun artinya pemberian, ang thayyibin nafsi dari
baiknya seseorang atau menyenangkan seseorang. Fa in tibna lakum an syai'im minhu nafsan. Fa in tibna, maka jika baik lakum bagi kalian semua an syai'in dari sesuatu, minhu dari pemberian atau atiyah, nafsan kepada seseorang. Nafsan ini tamyizan sebagai tamyiz, mahulun yang dipindahkan anil fa'ili dari sebuah fa'il. Tobat artinya bagus, angfusihina angfusuhuna apa dirinya daripada perempuan tadi, lakum bagi kalian semua, ansai'in dari sesuatu, minas sodaki dari mahar tadi, fawahabannahu maka memberikan siapa perempuan tadi hu kepada maharnya, lakum untuk kalian semua. Jadi begini, kan tadi diperintahkan untuk andaikan kita mau menikahi seseorang itu memberikan maharnya. Lah setelah mahar itu diterima oleh perempuan tersebut, maka andaikan kok ibaratnya seorang perempuan itu rela, dengan rela ya kan, memberikan daripada maharnya tadi kepada kalian, kepada kita suaminya, nah, dengan senang hati loh ya, bukan kok dengan dirayu-rayu atau paksaan dia loh ya, maka itu andaikan beliau memberikan kepada kita perempuan tadi itu ya boleh ya, fawahabnahu lakum. Maka andaikan diberikan dengan sukarela seperti itu oleh istri kita tadi, ya fakuluhu maka memakanlah kalian semua hani'an dengan nikmat, thayyiban artinya baik, mari'an dengan enak-enak, sedap ya itu ya. Jadi andaikan kok memang betul dikasihkan dengan ikhlas, dia itu ngasihkan kepada kita ya kan, maka itu diperbolehkan kita untuk mengambilnya. Nah itu begitu. Tapi kalau tidak boleh ya jangan, haram, bukan hak kita. Akal-akalan umpama kan ya tidak boleh. Nah itu. Dan termasuk ada makalah di situ bahwasanya termasuk harta yang barokah itu adalah harta mahar. Nah itu ya. Makanya kalau memberikan tuh yang banyak maharnya, jangan seperangkat alat sholat tinggal setahun wis rusak, bayarnya ngutang pula ya kan itu. Tapi ada Pak yang awet tidak pernah dipakai, ya malah tambah repot. Walal mu'alif rahimahullah. Mahmudatun artinya yang terpuji, al-akibatu di dalam akhirnya, artinya itu bisa memberikan kebaikan. La dororo tidak ada bahaya fihi di dalam andaikan seseorang itu menerima pemberian yang diberikan istri atas duit atau harta mahar tadi, alaikum kepada kalian semua, fil akhirati besok di akhirat. Asal tadi loh syaratnya dia memang dia yang memberikan loh. Nah, gitu. Enggak kok kita rayu-rayu, kita tipu-tipu, enggak begitu. Nah, gitu ya. Nazalat turun apa ayat rod dan sebagai apa itu nama jawaban alaman atas orang-orang karoha yang benci siapa orang tersebut, dalika dengan demikian bahwa seseorang itu andaikan dikasih dari harta mahar istrinya itu menurut mereka tidak baik, maka turunlah ayat ini. Asal istrinya sendiri yang memberikannya, harta mahar yang diberikan kepada istri tadi diberikan kepada lakinya, ya maka itu tidak masalah. Fakuluhu hani'am mari'a, maka makanlah nikmatilah dengan enak. Itu seperti itu. Wala tu'tus sufaha'a amwalakumul lati ja'alallahu lakum qiyama. Ja'alallahu lakum qiyaman warzuquhum fiha waksuhum wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Wala tu'tu dan jangan memberikan siapa kalian semua ayyuhal awliya wahai orang-orang para wali seseorang, maksudnya bukan walinya Allah, itu bukan. Maksudnya seseorang yang menguasai harta, entah itu anak yatim, entah itu harta amanah seseorang, ya kan?
Jangan sampai memberikan as-sufaha kepada orang-orang yang bodoh. Al-mubadzirina artinya yang menyia-nyiakan, kenyataannya minar rijali, baik itu dari laki-laki, wanisai dan juga perempuan, wasibyani dan juga anak-anak. Maksudnya kalau kok kiranya ini entah anak yatim, entah bukan yatim tapi diamanahkan ke kita hartanya, lah itu anak itu andaikan kalau kita pandang tuh kira-kira masih bisa mengelola harta itu, nanti malah nggak karu-karuan, baik itu laki-laki, perempuan, ataupun dia anak-anak, atau mungkin dia agak-agak nggak waras umpama. Maka itu perintahnya jangan diberikan dulu harta tersebut. Ay amwalakum artinya jangan memberikan harta-harta kalian semua. Ay amwalahum artinya harta mereka. Allati fi aidikum, allati yaitu amwal fi aidikum yang ada di kekuasaan kalian semua. Nah, itu begitu. Kan ada babnya di fikih kemarin bagai bab apa tuh? Menahan harta orang yang muflis kemarin tuh. Nah, itu ya. Hah? Itu muflis. Syafih atau muflis beda dengan mukhlis. Mukhlis itu artinya orang yang ikhlas loh Pak, jangan salah-salah loh, harus kuat menyandang itu. Jangan sembrono kan? Mukhlis itu kan dari kholasa yakhlusu kholison, nah, itu isim fa'ilnya kan mukhlisun, orang yang ikhlas. Nah itu dihayati betul-betul itu kan gitu. Jadi dalam ayat ini itu Allah menegaskan bahwasanya andaikan kita diamanahi harta oleh seseorang atau entah anak yatim atau orang itu yang kira-kira belum mampu mengelola harta tersebut, maka itu jangan dulu memberikan kepada orang tersebut andaikan mereka masih kira-kira belum mampu untuk mengelola harta tersebut, itu maksudnya. Allati yaitu amwal ja'ala yang menjadikan siapa Allah lakum bagi kalian semua kiaman untuk modal hidup istilahnya. Masdarul koma artinya masdarnya lafadz koma yakumu kiaman. Takumu artinya yang menggunakan siapa kalian semua bimuasyikum untuk kehidupan kalian semua. Wasolaha audikum dan juga kebaikan kehidupan kalian semua. Fayadi'u maka akan menyia-nyiakan siapa orang-orang yang tadi, entah anak kecil, entah laki-laki tapi bengak tadi, atau perempuan tapi bego tadi umpama. Fayudhaifu maka menyia-nyiakan siapa mereka kepada amwal fi ghairi wajiha, di dalam digunakan yang tidak ada gunanya. Wa fi qiraatin dan itu di dalam bacaan yang lain fima di dalam sesuatu. Jam'u kiman gitu ya. Jadi bukan kiaman tapi kiman gitu. Ya, kan itu kiaman. Allati ja'alallahu lakum kiaman kan gitu. Lah, di sebagian qiraah yang lain yang didengar oleh sahabat itu kiman gitu, bukan kiaman. Nah, jadi kalau kiaman itu artinya berdiri, ya kan, atau untuk tegak, untuk pokok kehidupan harta tadi. Kalau kiman itu jam'u kimatan, jamaknya lafadz kimah. Kimah itu apa? Sesuatu takumu yang untuk perbandingan dengan apa alamti atau suatu harta. Jadi kimah itu harga, perbandingan harga gitu. Warzukuhum dan memberilah rezeki atau nafkah siapa kalian semua fiha di dalam amwal ayatimuhum artinya memberikanlah makan kalian semua hum kepada mereka minha dari harta-harta mereka. Kalau makannya ya harus dicukupi, diurusi maksudnya. Waksuhum dan memberikanlah pakaian siapa kalian semua. Wakulu dan pada berkatalah siapa kalian semua lahum kepada mereka yang hartanya masih kita dalam kendali kita tadi, tapi mereka itu bodoh atau kira-kira belum mampu tadi, mengucapkan kaulan kepada ucapan ma'rufan yang bagus, walaupun kita yang perintahnya Allah yang disuruh mengelola dulu, tapi masalah makannya, pakaiannya, kebutuhannya
ya harus kita cukupi. Terus itu dalam kendali kita, yo kita jangan kok terus sok-sokan ngomong yang keras-keras sama beliau, maksudnya itu menghardik-hardik beliau, jangan. Makanya disuruh waqulu lahum qaulan ma'rufa, dan ucapkanlah kepada mereka dengan ucapan-ucapan yang baik. Jangan hartanya sudah kita yang mengelola, kita kata-kata pula kau. Kalau udah aku yang ngurusin kau, entah makan entah tidak, tidak boleh begitu. Tapi aduhum, menjanji-janjikanlah kalian semua kepada mereka iddatan dengan masa jamilatan yang baik, bi'atoihim, kepada memberikan harta mereka, memberikan kepada mereka amwalahum, kepada harta-harta mereka, idza rosyadu, ketika sudah mampu atau sudah bisa siapa mereka. Itu ya. Ya kira-kira nanti kalau kira-kira dia itu sudah waras atau anak-anak kok sudah kira-kira mampu untuk mengelola harta tersebut, ya kita berikan. Wabtalul yatama hatta idza balakun nikah fa in anastum minhum rusdan fadfa'u ilaihim amwalahum wala ta'kuluha israfan wa bidaran ay yakbaru wa man kana ghaniyan falyasta'fif wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf fa idza dafa'tum ilaihim amwalahum fa ashidu alaihim wa kafa billahi hasiba. Wabtalu, dan mencobalah, artinya itu apa ya, menguji. Baru artinya menguji, mencari kabar atau mencoba al-yatama, kepada anak-anak yatim, qoblal bulugi, sebelum mereka sampai balik, fi dinihim, di dalam masalah agama mereka, wa tasarrufihim, dan tata cara mereka mengelola harta, fi ahwalihim, juga di dalam tingkah laku mereka. Jadi andekan kok kita kebetulan tuh kafilul yatim, atau kita yang mendampingi anak yatim tersebut, itu perintahnya Allah ya harus diuji coba. Kira-kira apa mau hartanya ini saya kasih, atau ibaratnya agamanya bagaimana, kita sekolahkan, kita ngajikan, kita ajari. Itu termasuk kewajiban kita. Andaikan kita ibaratnya mengelola, atau istilahnya itu ada anak-anak yatim yang ada di kendali kita. Nah, supaya mereka nanti baik di dalam agamanya, baik dalam mereka nanti menggunakan hartanya, baik juga mereka nanti dalam tingkah lakunya. Itu caranya begitu. Aja mbok ploro wae Pak Muklis, mbok kon kerja nang toko wae ya kan. Ya, suruh sekolah, suruh kerja, latihan kerja, menghitung, mengkalkulasi, diajari tingkah laku yang baik. Lah itu sampai kapan? Hatta idza balagu, sehingga sampai siapa mereka anikah, ketika nikah. Soru, artinya menjadi siapa mereka ahlan, sebagai ahli, lahu, bagi mengelola atau tentang agama tadi, pendidikan, mengelola harta tadi, tingkah laku tadi, nah gitu ya. Nah terus batas balik itu atau sampai nikah itu sampai di mana? Bihtilami, andaikan kok laki-laki ya sudah dia mimpi basah. Awis sini, atau sudah sampai umurnya. Nah, umur andaikan laki-laki, wa adapun sempurnanya balik untuk laki-laki itu istiqmalul khamsi asara sanatan, yaitu sempurnanya umur 15 tahun ingdas Syafi'i, menurut Imam Syafi'i. Itu begitu ya. Jadi umur 15 tahun. Makanya kalau dalam fikih kemarin, umur 7 tahun harus wajib kita ajari sholat. Kita perhatikan sholat apa belum. Nah kan gitu. Oleh Pak, aja kok kita ngajari, wong aku dhewe ora, ya sembon nak ngono iku. Enggak tahu saya ya kan itu. Tapi dalam fikih, dalam syariat, dalam Islam,
atau anjuran Nabi itu begitu. Umur 7 tahun harus kita ajari, gini loh nak, sholat, ayo sholat. Nah itu. Dan nanti kalau sudah umur 10 tahun harus agak keras ngajarinya kalau tentang sholat, karena saking pentingnya sholat. Makanya tadi fidinihim yang pertama di dalam masalah agama mereka begitu. Ya semuanya kita usahakan, kita sebagai orang tua itu ya kan, ya harus namanya ngajari anak, nyontoni anak. Nama contoh kan berarti harus ada dulu Pak Lupi. Ya artinya kita harus melakukan dulu, kita ya sholat, ya ke masjid, ya ngaji. Nah jadi itu namanya kita mencontohi atau mendidik daripada anak kita. Nggak cukup, apalagi kok anak zaman sekarang ya, ibaratnya kono sholat, ya nanti bantah oleh sebuah apa nonton TV karo udut, nah gitu. Jadi nggak usah aneh-aneh. Sekarang kalau kita ndak ya mustahilun ngandekan anak itu nurut itu pada umumnya. Nah, makanya kalau dalam kaidah umum nih loh Pak Lupi ya, kaidah umum, anak-anak yang soleh, anak itu nanti bisa menjadi soleh kalau dididik guru-guru atau orang tua yang soleh, itu umumnya begitu. Nah kalau kita orang tua kok nggak soleh, ya nanti agak jauh andaikan ingin menjadikan anak kita menjadi anak yang soleh. Tapi Pak itu ada Pak, orangnya nggak soleh tapi anaknya jadi ustadz atau kiai umpama. Itu ya betul, tapi tidak hukum umum. Kalau umumnya ya kalau orang tuanya soleh, ya nanti karena dia soleh ibaratnya menurunkan anak-anak yang soleh, yang baik. Ya kalau kita orang tuanya nggak soleh, sholat ya nggak mau, puasa nggak mau, mungkin pekerjaannya kurang baik. Dari macam mana wong itu suri toladan tiap hari anak-anak kita. Umpama pun kita membantah ya dijawab sama anak kita ya kan. Karena sholat, bapak atau sholat umpama ya pasti. Memang terkadang orang tuanya soleh belum tentu nanti anaknya menjadi soleh. Tapi tadi ya disebut tadi hukum umum loh Pak Lupi ya, jangan terus dibantah. Kayak ngerti-ngerti ya, bukan begitu, tapi itu umumnya begitu. Kalau orang tuanya soleh ya nanti anaknya soleh. Kalau orang tuanya enggak ya biasanya ya umumnya enggak. Kalau kok enggak dipetil istilahnya, masa dipetil tuh diputus dari dia, dijauhkan, terus dididik sama orang-orang yang soleh lah, itu baru nanti beda. Makanya kata orang Jawa, namanya kacang tidak mungkin meninggalkan apa lanjaran apa Pak Lupi ya, atau buah tidak jatuh tidak jauh dari batangnya ya, kecuali itu tadi buah-buah yang dimakan kalong tak apa, karena jauh dari batang yang mungkin kurang baik tadi ya nanti akan tumbuh menjadi baik ya gitu. Sekarang tuh terkadang hukum nggak umum terus untuk ayel-ayelan ya tidak pas, itu begitu ya. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Lah hukum yang ndak umum tadi itu untuk jaga-jaga kita. Oh yo itu anaknya orang soleh jadi nggak soleh. Artinya kalau andekan kok mungkin kita kebetulan agak-agak baik, agak-agak soleh, supaya menjadi hati-hati gitu loh maksudnya. Itu nggak kok malah jadi pedoman. Yang penting kan takdirnya Allah. Repot kalau begitu. Ya kan itu. Kalau umumnya Allah buat sunnah, ya kan, Allah buat ketetapan itu umumnya ya anaknya yang soleh, orang tua yang soleh ya nanti akan diberi anak-anak yang soleh. Sebaliknya kalau kita nggak soleh, kalau mau merubah ya nanti umumnya ya anak-anak kita sulit agak menjadi soleh, kecuali dia nanti dibimbing oleh guru-guru yang tidak begitu dekat dengan kita yang nggak soleh tadi. Nah, kita yang tidak karu-karuan tadi tidak begitu dekat dia dengan kita, maka ya mungkin bisa berubah. Tapi kalau hari-hari dengan kita ya semacam kita itulah. Nah itu begitu ya. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Jadi batasnya kurang lebih 15 tahun. Nah itu harus sudah berdiri sendiri. Nah anak itu, tapi kalau kiranya belum mampu ya boleh ditahan dulu. Loh saya begitu Pak Lupi. Ini karena kita sama-sama ngaji macam Masyiftah ya kan. Beliau kan sudah balik itu. Kan sudah wajib mencari
kehidupannya sendiri, kebutuhannya sendiri. Ya, walaupun makan ya saya tanya, kalau boleh Mas Ibta ya makan di sini. Nah, kan dia berkewajiban nyari makan sendiri, nyari biaya sekolah sendiri. Nah, zakat ya saya tanya ini kemarin Pak Luki. Mas Ibta, ini zakat kan kewajibanmu sendiri. Nah ini apa bapak yang bayarkan, apa kamu nak bayar sendiri? Oh enggak dia Pak sudah. Andai kan dia beramal sudah menjadi amal dia sendiri. Nah itu seperti itu contoh-contohnya. Fa'in anastum minhum rusdan, fa'in anastum, maka jika ragu-ragu, ay absortum artinya melihat siapa kalian semua, minhum dari mereka rusdan kepada kebaikan, ay solahan artinya kebaikan fidinim, di dalam agama mereka, wa malihim dan juga di dalam harta mereka, ya fatufa'u maka memberikanlah kalian semua ilaihim kepada mereka, entah laki-laki, perempuan atau anak yatim tadi, amwalahum kepada harta mereka. Andaikan kok mereka mempunyai hak harta, entah dia itu anak yatim tadi yang hartanya kita kelola, entah kita pamannya atau pakdenya atau kita datuknya tadi, ya maka andaikan kok kita lihat sudah mampu ya sudah, karena itu hak dia. Nah, asalnya dia anak yatim masih kecil, kira-kira kita pandang masih sudah mampu, ya kita berikan. Terus setelah kita berikan, wala takuluha dan jangan memakan atau mengambil siapa kalian semua kepada harta-harta anak yatim tadi atau orang-orang yang bodoh tadi yang hartanya dalam kewenangan kita tadi, ayyuhal auliya, wahai para wali-wali atau yang mengurus mereka tadi, israfan dengan berlebih-lebihan, bi ghairi haqqin halin dengan tanpa hak yang semestinya, wabidaron dan juga jangan sampai menyia-nyiakan, ay mubadirin artinya menyia-nyiakan, ila infaqiha dalam mengelola atau menggunakan hartanya anak yatim tersebut mukhafatan, karena takut ayak baru jika berdosa siapa kalian semua, rusda falyalzamukum, artinya itu sudah benar tadi, mampu tadi, falyalzamukum maka wajib kepada kalian semua apa taslimaha menyerahkan harta mereka tadi ilaihim kepada mereka anak-anak yatim tadi atau orang yang bodoh-bodoh tadi. Waman dan barang siapa itu karena ada siapa mereka minal auliyai dari orang-orang yang kafil atau mengurus anak yatim atau orang bodoh tadi, ada itu gonian orang yang mampu atau orang yang kaya, ya fal yasta'fif maka menahanlah kalian semua, ayyafu artinya menahanlah an malil yatimi dari hartanya anak yatim tadi. Ya umpama kok yang mengelola hartanya anak yatim itu macam Pak Mukhlis, ya kan, tokonya wis gede, mangan nggak kurang, mobilnya bagus, kebunnya lebar, ya kan, istrinya nak nambah lumpomo, ya jangan grogoti hartanya orang atau anak yang kira-kira belum mampu mengelola hartanya tadi. Ketika kita mengelolanya, nah itu jangan kita mengambil bagian, andaikan kok kita orang yang sudah mampu. Nah itu begitu caranya. Jangan kok malah untuk nambah harta, nah itu ya. Wah tak gadek wae sertifikatnya, gue kredit mobil lah, ya jangan. Nah itu hartanya orang, hartanya anak ya yatim atau orang yang tidak mampu mengelola harta tadi. Wayam taniu dan menjagalah atau menahanlah min aklihi dari memakan atau menggunakan hartanya anak yatim tadi. Kalau kok dia mampu atau kaya tadi ya. Waman dan barang siapa itu karena ada siapa orang ada itu fakiron dalam keadaan tidak mampu, andaikan yang kebetulan mengelola hartanya itu adalah orang biasa, bukan orang kaya atau tidak mampu, ya boleh menggunakannya, tapi ya sebatas untuk kira-kira biaya untuk mengelola anak yatim tadi atau orang yang bodoh tadi. Maka fal yakul maka memakanlah kalian semua atau mengambillah kalian semua minhu dari hartanya anak yatim atau yang tidak mampu mengelola harta tadi, memakannya atau mengambilnya atau menggunakannya bil ma'rufi dengan baik. Maksudnya dengan baik itu kira-kira bagaimana sih Pak? Bikudratil ujroti amalihi,
dengan kira-kira upah daripada dia mengurus anak yatim atau orang yang tidak mampu tadi. Ya kira-kira umpama kok orang kerja seperti itu di panti itu, nah umpama kan, itu kira-kira biayanya berapa untuk makannya anak tadi atau orang bodoh tadi, ya kan? Kebutuhan hari-harinya, lah sebatas itu baik. Nah, gitu. Dan tidak boleh wabidaron tadi, tidak boleh memubadhirkan, digunakan untuk yang aneh-aneh. Nah, itu nanti membahayakan untuk diri kita sendiri. Faida dafa'tum, maka ketika memberikan siapa kalian semua ilaihim kepada harta mereka, ilaihim kepada mereka, ilal yatama artinya kepada anak-anak yatim tadi yang punya harta, yang kita kelola hartanya, setelah mereka besar atau balik atau mampu mengelola hartanya tadi, atau mereka sudah nikah tadi, memberikan amwalahum kepada harta mereka ketika kita menyerahkannya. Caranya bagaimana? Fa'ashidu, maka mencarilah saksi kalian semua alaihim, atas dalam kita menyerahkan harta hak-hak mereka tadi. Anahum, sesungguhnya mereka itu tusalimu, diserahi siapa mereka kepada harta mereka tadi. Wa baraktum, dan menjadi terbebas siapa kalian semua. Li Allah, apa tulisannya Pak? Ikhtilafa, supaya tidak ada perselisihan pendapat. Fatarji'u, maka kembalilah kalian semua ilal bayyinati, kepada keterangan yang betul. Jadi andaikan kita tadi entah pamannya, entah saudaranya dari anak yatim tadi yang mengelola hartanya, maka andaikan anak yatim tadi sudah kira-kira mampu mengelola hartanya sendiri tadi, atau dia sudah menikah tadi, ketika kita menyerahkan hartanya itu usahakan ada saksi. Nah, harus disaksikan, kalau perlu tertulis. Nah, kalau zaman sekarang apa, dinotaris apa seperti itu ya, supaya nanti tidak, kita bebas betul dan tidak ada perselisihan. Nah, itu seperti itu, supaya tidak ada salah sangka, wah itu digelapkan Pak Lupi dikit tuh yang sebelah sana lah, supaya nggak seperti itu gitu. Wahada, dan adapun inilah perintah untuk supaya andaikan memberikannya itu tadi ada saksi dan dijelaskan tadi, itu amrun, suatu perkara, irsadun, yang benar. Wa kafa, dan cukuplah billahi, kepada Allah, bil al-bau, adapun ba itu zaidatun, sebagai tambahan. Wa kafa, dan cukuplah billahi, siapa Allah, cukup itu hasiban, sebagai zat yang menghisapnya. Kelihatannya kita nggak ada yang tahu. Nah, kita ambil dikit-dikit umpama kan, atau kita tipu dikit-dikit. Nah, jangan begitu. Wa kafa billahi hasiba, sungguh Allah Maha tahu. Walaupun icek-iceknya kita ndak nipu atau nggak ngakali, nah, tapi Allah tahu bahwa hati kita tuh niatnya ngakali, nak nipu. Nah, itu tahu. Nah, gitu loh ya. Makanya kita harus takut, ingat bahwasanya wa kafa billahi hasiba. Ay hafidun, menjaga, li a'mali khalqihi, kepada amalnya makhluk-makhluknya Allah. Wa muhasibihim, dan juga menghisab daripada atau menghitung tentang amalnya makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa nazala, dan turun rod, dan sebagai penolak lima, kepada sesuatu, karena yang ada alaihi, yang ada apa, ma alaihi, itu alaihi kepada ma, siapa, al jahiliyah, tuh orang-orang jahiliyah, min adami turisun nisaa, dari tidak adanya memberi warisan kepada para perempuan, wasogiri, dan para anak-anak kecil. Ayat ini nanti itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena di zaman jahiliyah itu perempuan-perempuan atau anak-anak itu tidak dibagi warisan, maka turunlah ayat ini nanti. Bahkan itu kenapa kok disebut namanya zaman jahiliyah? Umpama seorang perempuan tuh suaminya meninggal, nah itu terkadang tuh bisa untuk warisan, nah gitu, bahkan bisa dijual, saking jahiliyahnya tidak paham di dalam akhlak, tata krama ataupun hukum, maka turunlah ayat ini.
Lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabuna mimma qalla minhu aw kasur nasibam mafruḍa wa idza hadaral qismata ulul qurba wal yatama wal masakin farzuquhum min wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Lirijali itu bagi laki-laki, al auladu artinya laki-laki yang anak-anak atau anak laki-laki, wal akribai dan juga karib kerabat, nasabun adapun mempunyai bagian, haddun artinya bagian, mimma dari segala sesuatu taroka yang meninggalkan siapa walidani kedua orang tuanya, wal aqrabuna dan juga karib kerabat, al mutawaffauna yang sudah meninggal. Maksudnya begini, kalau istilah Islam ya ini ya, ketika ini umpama ini saya meninggal ya, maka itu kalau menurut Islam itu harta yang bagian saya yang mana? Nah itu langsunglah dibagi untuk anak-anaknya yang laki-laki, anak-anaknya perempuan, istrinya, bapak saya, emak saya masih ada, begitu. Nah, sebenarnya nggak kok nunggu nanti istri saya mati dulu baru pada dibagi. Nah itu sebenarnya begitu kalau dalam Islam begitu. Jadi ada 5 orang yang itu andaikan kok ada pasti mendapat warisan. Ingat bagi di fikihnya nggih. Yang pertama anak laki-laki, yang kedua anak perempuan, yang ketiga istri. Kalau kok yang meninggal suami, kalau yang meninggal istri ya suami. Yang terakhir bapak atau ibu andaikan masih ada. Maka 5 ini ya, anak terus istri atau suami, anak laki-laki ataupun perempuan, istri atau suami, orang tua, maka itu tidak ada yang bisa menghalangi untuk mendapatkan warisan. Nah, kecuali hal-hal tertentu loh ya. Contoh anak hasil zina, umpama kan yang meteng bisik itu loh Pak. Nah itu memang kalau dalam fikihnya tidak mendapat hak waris, nah gitu ya. Atau mungkin dia melakukan pembunuhan kepada anggotanya itu, umpama seorang anak harusnya kan dapat warisan dari bapaknya, tapi karena kesalahan dia membunuh bapaknya umpama, maka yang seperti itu contoh-contoh yang dia itu tidak mendapatkan bagian warisan. Tapi kalau kok tidak seperti itu ya tidak terhalang siapapun. Nah itu kalau dalam Islam itu sebenarnya begitu ya. Andai kan kok saya meninggal, nah ini umpama dulu saya bawa dikasih sama orang tua saya apa, bawaan saya itu nanti dibagi ke anak saya, entah yang laki-laki ataupun yang perempuan, ke istri saya atau mak bapak saya andai kan masih ada. Nah itu. Nah saudaranya bapak, karena saya ada anak laki-laki, ya dia tidak terhalang oleh anak saya, paman saya terhalang oleh bapak saya, andai kan bapak saya masih ada. Lalu begitu caranya sebenarnya. Kalau kita kan enggak, umpama saya meninggal nih, nunggu nanti istri saya meninggal dulu juga, baru hartanya direbutan untuk anak-anaknya. Nah, kan begitu kalau kita. Nah sebenarnya enggak begitu. Ya begitu ada yang meninggal, itu setelah dibayar amanahnya, dibayar hutangnya, ya kan? Kalau yang belum haji ya dihajikan, kalau punya hutang dibayar. Nah, seperti itu. Kalau belum menzakati hartanya dibayar zakatnya. Setelah itu sisanya dari itu baru dibagi, namanya warisan. Jadi dari karib kerabat dari orang tua yang meninggal tadi, wali laki-laki ya, wali nisa'i dan juga untuk perempuan-perempuan. Itu nasibun juga mempunyai bagian, mimma dari segala sesuatu taroka yang meninggalkan siapa walidani kedua orang tuanya, wal akrobuna dan juga para karib kerabat, mimma dari segala sesuatu tinggalan atau tirka, kolaba itu yang sedikit, minhu dari hartanya yang meninggal tadi, ail mali artinya harta, au kasuro atau yang banyak.
Ja'ala yang menjadikan kepada bagian tersebut siapa Allah nasiban dengan bagian mafrudun yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang separuh, ada yang 2/3, ada yang 1/3, ada yang 1/6 dan lain sebagainya, tergantung nanti keadaannya. Maktuan dengan ditetapkan bitaslimihi dengan menyerahkannya ilaihim kepada mereka. Wa idza dan hadoro dan ketika hadir apa al-kismata bagian ailil mirasi untuk ahli waris siapa ulul kurba orang yang mempunyai kerabat dekat aidul qurabati orang yang mempunyai kerabat dekat mimman dari orang-orang la yurasu yang tidak mempunyai bagian waris wal yatama dan anak-anak yatim yang lainnya tapi karib kerabat bukan yang ahli waris asli wal masakinu dan orang miskin. Farzukuhum maka memberilah bagian siapa kalian semahum kepada mereka minhu dari ibaratnya hasil warisan-warisan tadi sayan kepada sesuatu qoblal kismati sebelum dibagi. Maksudnya ayat ini sebelum diganti hukumnya itu dulu sebelum harta-harta itu dibagi itu adatnya orang dulu ayat yang ini ya maksudnya itu disuruh sodako dulu kepada karib kerabat, orang-orang miskin, anak-anak yatim. Nah, itu begitu. Nah, sesuailah dengan yang sekarang ini. Dipanggil tetanggonya untuk berdoa, dikasih makan, dikasih kue. Nah, ini salah satu dalilnya walaupun tidak mengarah ke situ. Nah, gitu loh maksudnya ya. Wakulu dan makanlah kalian semua ayyuhal auliya'u wahai para wali-wali artinya mengurus hartanya lahum kepada mereka. Wakulu dan berkatalah siapa kalian semua ayyuhal awliya wahai para pengendali atau wali daripada mereka lahum kepada mereka. Idza kana ketika ada apa alwarasatu warisan itu sigoran kecil kaulan dengan ucapan ma'rufan yang bagus. Umpama kira-kira itu tidak cukup kecuali untuk ahli warisnya nanti ataupun tidak diberi tetangga-tetanggonya atau karib kerabatnya, yaitu disuruh ngomong dengan ucapan-ucapan yang baik, jamilan yang bagus. Ya intinya dalam Quran tuh setiap kita ngomong tuh disuruh ngomong yang baik, disuruh ngomong yang bagus. Jangan kita terbiasa ibaratnya itu ngomong yang tidak baik. Biang tadaru gambarannya mencari alasan siapa kalian semua ilaim kepada mereka. Anakum sesungguhnya kalian semua itulah tamlikunahu tidak memiliki siapa kalian semua kepada harta tersebut wa anahu dan karena sesungguhnya keadaan lisigori karena sedikitnya harta tadi wada dan inilah ayat kila dikatakan inahu sesungguhnya ayat itu mangsuhun diganti jadi tidak untuk hukum maksudnya enggak dikasih ke orang-orang dulu enggak ya tetap diberikan amanahnya dulu hutang-hutangnya dulu baru dibagi waris nah baru setelah itu ini gitu maksudnya gitu ya. Wakilah dan dikatakanlah tidak dimangsuh. Walakin tetapi tahawunun nasi karena apa namanya itu? Tahawun itu istilahnya itu nyepelek ke fitir kihi di dalam tinggalannya sima yaitu alaihi dan atas hukum tersebut fahuwa maka adapun hukum itu nadbun hukumnya sunnah. Wa ani Ibnu Abbasin dan menurut Ibnu Abbas itu wajibun hukumnya wajib itu kalau dalam ayat ini ya jadi ayat ini sudah diganti istilahnya nggak perlu maksudnya dikasih ke orang lain selain ahli warisnya wal yasal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan syadida innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Shadaqallahul adzim wallahu a'lam bishawab alhamdulillahirabbil alamin. Yang suruh ngomong itu siapa, Pak?